Kalian mau meet our crew gak di roleplay bisnis ethics yang kali ini ya guys, yang pasti bakal asik banget. Pertama-tama di sini ada, sini loh. Ada Farel ya guys ya, yang bakal nge-roleplay juga bantu gue memeran. Next, ada Edric di sini. Bantu gue memeran juga, karena semua juga bakal memeran sini. Sini ada satu lagi, ada Gilchrist juga di sini ya guys ya. Next, terakhir but not least sini ada Rian juga yang bakal membantu kita memeran. Tapi kan gue belum perkenalan diri ya, karena pepatah tak kenal maka tak sayang. Karena gue juga Wilson, juga ada ketinggalan satu orang lagi, siapa itu? Darrell ya, adalah ya seorang kameramennya juga. Kalau gitu tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ya ke dalam roleplaynya. Oi, Drix. Oi. Nih, barang terakhir ya, lu jangan lupa stok opname ini. Soalnya gue mau ambil barang-barang lagi selanjutnya ya. Jangan lupa nih. Catat. Pip. Lu. Ya udahlah. Dah. Oh, ini data stok opname kemarin. Loh, kok data di sistem sama yang di gudang beda ya? Halo? Pak, di sini ada kesalahan kayaknya, soalnya datanya beda yang di sistem sama di gudang. Kamu? Ya Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ini data yang di sistem sama yang di gudang kita kenapa beda begini ya? Kemarin kan saya sudah cek Pak, sistem semuanya datanya sama persis. Gak mungkin, ini pasti ada yang salah, soalnya ini bedanya jauh banget tuh. Masa sih Pak? Ya, besok manajemen akan datang lagi untuk stok opname ulang. Pak, ini kan saya habis ngelakuin stok opname ya Pak. Wah, kok dari yang sekarang beda dari yang awal sih stok opname yang pertama? Kok bisa Pak? Tetapi di data saya sudah sama Pak. Nah, terus kenapa hasil bisa kayak gini? Kok bisa beda ya? Padahal di data sama sih. Ya udahlah. Pak, kemarin kan saya habis ngelakuin Lempar kesalahan ke karyawan aja deh. Biar nggak Mana sih? ribet. Kasih lihat saya datanya. Ini Pak. Kayaknya karang kita udah mencurigakan sih Pak. Dari karang Bapak. Oi, kamu, sini. Iya, ada apa Pak? Kamu coba deh periksa karyawannya. Kayaknya ada yang mencurigakan. Kayaknya nggak mungkin deh Pak, soalnya pengamanan di perusahaan kita udah ketat banget. Wah, Malah ini kayaknya ada masalah di sensor otomatis kita Pak. yang bener aja kamu. Ini bisa jadi skandal perusahaan. Emang masalahnya udah berapa lama? Udah 1 tahun Pak ini kayaknya. Ya udah kamu sana. Siapa? Aduh, gimana ya? Kalian semua 30 orang di sini, saya akan memberikan 2 opsi. Mengundurkan diri atau membayar denda sebesar 30 juta. Son, Pak. Gimana nih? Tahu, Dendanya cuma 2. Gue sih pilih ngundurin diri. Tak kuat Ngundurin diri ya? Iya. Ya udah deh, kita satu suara aja gimana? Setuju. Viralin kali ya. Oh, Drik. Ingat kan yang gue viralin kemarin? Beneran viral, Cok. Ore, gajian. Gak ada gaji buat kamu. Jadi kira-kira gitu kasus yang kita keangkat, tapi sebelumnya ayo kita bahas dulu. Oke, kita akan membahas tentang gaji karyawan ya. Jadi gaji karyawan tuh sudah diatur ya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di pada pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pengusaha itu wajib yang memberikan uang pesangon kepada karyawan yang mengalami PHK dari perusahaan tersebut. Selain itu, semua karyawan juga memiliki hak ya untuk digaji. Karena dari perusahaan juga memiliki komitmen yang bernama CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana mereka memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga lingkungan dan sosial, juga mendorong hak-hak karyawannya untuk dipenuhi. Lantas, apa itu perusahaan Erigo? Erigo adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang fashion, di mana berdiri pada tahun 2013 oleh Sadat, di mana mereka menciptakan produk pakaian yang keren untuk pria dan wanita, brand lokal yang sudah go global dengan banyak sekali kolaboratornya. Sungguh sangat inspiratif, bukan? Pastinya tidak ada masalah
Bukan? La 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 la. Nonton berita dah, ada apa sih? Oke, di berita terkini, Erigo melakukan PHK tanpa pesangon. Manajemen toko Erigo mengancam karyawan untuk membayar denda atau dikeluarkan dari pekerjaan. Maksud? Dimulai dari tautan berujung ke skandal. Asik kali. Lalu ada apa nih? Pihak manajemen menyalahkan karyawan. Lantas bayar denda 30 juta atau dikeluarkan tanpa pesangon. Wow, ini ada kronologinya juga nih. Nonton ah. Sen. Kenapa tuh? Bisa bantu aku jelasin kronologi kasus tadi nggak? Kasus Erigo ya? Yes. Bisa. Ayo sini ikut aku. Nah, jadi kan kasus Erigo tadi menjelaskan ya tentang bagaimana karyawan-karyawan dari perusahaan Erigo itu diancam ya antara membayar denda 30 juta rupiah atau keluar, tapi keluarnya tanpa pesangon. Nah, berarti itu ada sesuatu yang masalah dong di bagian manajemennya Erigo gitu ya, sesuatu mereka melakukan decision making yang tidak etis oleh mereka gitu. Nah, jadi sebelum itu kalian tahu CSR gak sih? CSR adalah Corporate Social Responsibility, di mana perusahaan seharusnya bertanggung jawab ya atas lingkungan dan lingkungan sosialnya juga, jadi sekitar masyarakat juga. Dan karyawan itu adalah termasuk masyarakat, sehingga itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk menjunjung tinggi hak-hak karyawannya juga. Sen. Kalau misalkan itu bagaimana kasus Erigo itu tidak etis ya? Nah, seperti yang tadi aku katakan ya, kan tadi ada kalimatnya antara kamu bayar denda 30 juta atau kamu dikeluarkan tapi tanpa pesangon. Nah, itu adalah sebuah bentuk ancaman ya, tanda kutip itu ancaman. Sehingga itu sudah melanggar pada BINUS Maya sesi 3 punya presentation Human Rights and Duties. Semua manusia itu pasti memiliki hak dan kewajiban, dan haknya karyawan adalah mendapat gaji, upah, dan jika dikeluarkan secara paksa harus wajib mendapatkan uang pesangon. Itu bahkan sudah tertulis di Undang-Undang Dasarnya juga, sehingga perusahaan Erigo secara tidak langsung melakukan decision yang tidak etis gitu loh, decision making tidak etis. Sen. Apa tuh? Kalau decision making yang sesuai etika itu apa ya? Nah, seharusnya sesuai etika ya. Pada BINUS Maya sesi 6 itu sudah menjelaskan ya bahwa ada decision making yang ethical antara employer dan employee. Dan sebagai employer seharusnya mereka sudah memikirkan ya hak-hak karyawan yang sudah tertulis pada undang-undangnya juga. Itu sebuah menjadi dasar ya untuk melakukan decision makingnya juga. Seperti pada jika mereka ingin melakukan layoff atau pemecatan, mereka wajib memberikan pesangon. Tetapi pada kasus ini mereka bukan memberikan pesangon, tapi mereka malah mengancam karyawan-karyawan dengan membayar denda 30 juta atau dikeluarkan secara paksa dan bahkan tanpa diberikan pesangon, yang seperti dijelaskan pada BIMA sesi 3 juga. Itu merupakan decision making yang sungguh amat tidak etis. Jadi seharusnya perusahaan Erigo itu menerapkan sistem etika yang konsisten, yang merata ya untuk semua karyawan, dan memperbaiki peralatan yang seperti pada kronologi tersebut. Yang peralatannya rusak ya tentu perbaiki dong secara langsung. Nah, jadi bahkan ya dari kasus Erigo itu sudah melanggar peraturan Undang-Undang Dasar Indonesia loh, seperti pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 gitu, yang menjelaskan bahwa tentang karyawan itu semua pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, yang tentu saja perusahaan harus ikut patuhi juga dong. Bahkan dari perusahaan Erigo juga sudah melanggar pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, yang dimana mereka menjelaskan bahwa pengusaha yaitu wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, jadi seharusnya di perusahaan Erigo itu memastikan pemahaman dan pemantauan standar etika yang merata ya untuk semua karyawan, lalu mengutamakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ya, tadi seperti pada kasus terakhir. Dan kelima terakhir adalah transparansi oleh Erigo ya. Jadi perusahaan Erigo seharusnya lebih transparan ya untuk decision making mereka gitu.